saya mau konsultasi, Pak Ustadz. Dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah pacaran atau dekat dengan laki-laki. Ini konsultasi tentang Masalah jodoh jodoh. nih. Oh Iya. kalau ini yang jawab Dai Umar aja kalau itu. Urusan saya. Urusan saya. Silakan Mbak. Iya silakan ya. Iya. Dulu saya pernah mau dilamar beberapa tahun yang lalu dengan laki-laki, tapi saya tolak. Nah udah itu saya pernah deket lagi. Di sini kita harus memahami bahwa untuk menyongsong jalan rezeki kita itu kita harus berbuat kebaikan. Umpamanya maaf nih, ini salah satu kita menyongsong nih kita nih yang di depan. Ibu juga iya bisa, kita yang di depan. Bagaimana kita memberikan pelayanan, loh ini kan pelayanan ya untuk syiar ya. Pelayanan agama tentang syariat, ketauhidan itu jelas ada tuntunannya yaitu Quran dan Sunnah kan gitu. Dan kalau kita memberikan pelayanan, memberikan dakwah kepada jamaah semua juga harus diingat nggak boleh arogan dalam hati. Bukan karena kita pendakwah akhirnya semuanya jamaah di sini mau di bawah saya. Itu walaupun ini tidak ngomong tapi Allah itu melihat dan ini nggak baik. Ini sombong, ini ria dan ini rezekinya biasa-biasa. Tapi kalau kita ini sama pendakwah ini kita juga mencari rezeki ya di luar ini, di luar kita berdakwah. Jadi pada waktu kita berdakwah nggak boleh kita sombong, harus baik, harus melayani, harus seperti itulah. Tapi yang nggak satu-satu dilayani ya, susah. Iya. Nah ini salah satunya gitu, harus berbuat baik. Ibu pada suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Loh kok kenapa anak pada orang tua? Nanti suatu ketika ya yang akan dilihat oleh Allah Ta'ala ada amal soleh anak kepada orang tua cukup nggak untuk sampainya rezeki besok. Ikhtiarnya sudah, sekolahnya sudah kan begitu ya. Nah sama seperti itu. Kemudian apalagi selain tadi untuk berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Nah ini yang kita harus memahami orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Yang bagaimana? Menyedikitkan tidur di waktu malam ini apakah kita itu ronda kan gitu ya. Apakah kita nongkrong di kafe, apakah kita itu ajep gitu ya kan banyak sekali nih ya. Ajep ya benar ya? Gaple. Bukan itu menyedikitkan tidur di waktu malam ini asbabun nuzulnya. Ini sebenarnya diceritakan bahwa Rasul itu dari fajar sampai petang itu mencari rizki sehari-hari. Kemudian setelah petang inilah Rasul baru menyampaikan firman-firman Allah. Nah orang yang pada waktu petang ini tidak tidur mau mendengarkan nasihat Rasul, mau mendengarkan ayat-ayat yang ada dalam Quran yang disampaikan Rasul, inilah yang termasuk di dalam Quran ini. Jadi orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam maksudnya mau mendengarkan. Karena sudah diceritakan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi jika dibacakan ayat-ayat Quran maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Loh kan jelas sudah. Jadi semuanya akan terungkap bahwa kalau kita mau mendengarkan pada waktu itu umatnya Rasul mau mendengarkan Rasul, mendengarkan ceramah beliau, mendengarkan nasihat beliau, mendengarkan ayat-ayat Quran ya kebanyakan insya Allah nanti itu yang akan mendapatkan jalan-jalan rezeki. Ya. Kemudian apa lagi? Wabil asarihum yastaghfirun. Jadi di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Nah penghujung malam ini yang sering saya ceritakan menjalankan sholat sunnah tahajud. Kemudian memohon ampun, kekurangan kita banyak. Mamanya kita ngobrol berdua walaupun ini ceramah kadang kita nggak sadar ada omong yang salah. Nah itu kita nggak sadar tapi pada waktu kita habis sujud pada Allah Ta'ala kemudian mohon ampun mudah-mudahan dosa-dosa kecil maupun besar kita itu diampuni oleh Allah. Nah ini salah satunya. Insya Allah salah beberapanya begitu, salah berapanya cara agar rezeki itu bisa kita dapatkan. Kalau di luar itu bisa aja kurang. Kalau hobinya dia marah, mulutnya kan nggak bagus nih. Marah, nah orang yang dengar dia marah,
males dia berteman, males dia bekerja sama, itu akan malas karena hobinya marah. Kan begitu ya. Jadi marah pun itu akan bisa menjauhkan kita dari rezeki dari Allah Ta'ala. Jadi bisa berdampak juga Ustadz ya, berdampak juga untuk kesehatan kita. Oh iya gitu jelas, ya. jelas, sangat jelas sekali. Termasuk ini Ustadz, ini jamaah kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, pemirsa yang di rumah, dengerin nasihat dari Ustadz, itu sama aja dapat rezeki Ustadz ya. Sama, rizki kolbu. Ya alhamdulillah ya. Nah rizki inilah yang akan menjadikan rahmat itu muncul. Mau mendengarkan, rahmat itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah rahmat ini akan dampaknya pada sujud kita pada Allah Ta'ala. Dampaknya ke arah sana. Kalau memang kita lebih sujud pada Allah Ta'ala, nanti suatu ketika kita doa nih. Mamanya ya Allah ini kayaknya saya sudah ikhtiar, saya sudah berusaha, kumohon agar engkau memberikan rizki yang halal dan thayyib. Nah kalau itu didoain terus, ikhtiarnya sudah, insya Allah mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya. Amin, amin, amin. Ini Ustadz ternyata sudah banyak yang ingin menjemput rezeki nih Ustadz. Ya. Iya boleh. Ada yang pertama Elipanti, bener nggak nih? Elianti, siapa yang nulis dah ini? Bagus banget nulisnya. Elianti, umur 26 dari Lampung, mana? Oh ada ya. Monggo berdiri, mari berdiri. Mic-nya. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli dari Lampung, Eli siapa tadi? Eli Pikal siapa? Elianti Mas. Oh Elianti Iya. ya. Eli Pikal, kok Eli Pikal sih? Itu petinju itu gimana? Oh ya Elianti. Maaf ya Mbak. Iya. Silakan sama Ustadz. Di sini saya mau konsultasi, Pak Ustadz. Dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah pacaran atau dekat dengan laki-laki. Ini konsultasi tentang Masalah jodoh nih. Oh Iya. kalau ini yang jawab Dai Umar aja kalau itu. Urusan saya. Urusan saya. Ya silakan. Silakan. Iya, Sama terima saya. kasih. Oh. Silakan Mbak. Iya silakan ya. Iya. Dulu saya pernah mau dilamar beberapa tahun yang lalu dengan laki-laki, tapi saya tolak. Nah udah itu saya pernah dekat lagi dengan laki-laki, mau nikah. Mic-nya agak dekat boleh? Oh iya. Terus saya dekat lagi dengan laki-laki dan saya mau nikah gagal dan mau nikah lagi gagal lagi, selalu gagal. Nah ada orang yang Ini bilang, kayak lagu Ustadz, gagal lagi cintaku. Itu Gagal terus. itu iya. terus. Ya, terus. Saya lihat ada 3 kali gagal itu ya. Gagal mau terus nikah, kan. ya. Terus dan yang saya herankan ada orang yang ngomong, ya udah beberapa orang yang ngomong itu katanya saya pernah itu tuh dibikin oleh orang yang pernah sakit hati sama saya agar saya dijauhkan dari jodoh. oh ya? Oh gitu. Oh itu orang itu yang ngomong seperti itu salah. Kan saya Ustadz yang Oh, ya, jawab maaf, saya. Maaf Dai, maaf. Iya, kalau hal begini kekuasaannya Dai Umar biasanya ini, Pak. Saya mau tanya nih sama Mbak Eli ya, Mbak Eli. Iya. Mbak Eli sama yang pertama masih suka inget nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak dong. Terus sama yang lain juga masih suka inget? Ya kalau inget, Inget ya. ingat. Harusnya dilupain dulu tuh. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya enggak? Mau dong. Mau tahu. Tiap pagi baca ya Umar, ya Umar. Ya. Oh, salah Ustaz. Maaf. Ya. Sebentar. Sebelum diselesaikan sama yang berwajib ya.
Saya mau tanya, ada nggak yang mempunyai permasalahan serupa di sini? Ayo berdiri. Ada? Oh, banyak ternyata. Ini gimana nih kalau banyak? Ayo, yang punya masalah serupa berdiri, berdiri. Jejer jadi paduan suara. Banyak Ya berdiri, berdiri, nggak apa-apa, berdiri. Ya. Ya, berdiri sudah. Mic sudah cukup satu. Oke, ya. Ya, tolong Mbak berdiri di depan. Agak jejeran biar Agak kita jejer paham. ke depan, Agak ke depan jejeran. lagi. Ya. Masalahnya ini apa aja yang di Ayo, depan bisa so, maju. silakan, Jejeran silakan. bertiga nggak apa-apa.